Indonesia sebagai negara kepulauan di wilayah tropis dengan jumlah pulau besar dan kecil kurang lebih 17.000 dan panjang garis pantai sekitar 81.000 km sangat potensial untuk pengembangan usaha perikanan sebagai salah satu upaya menggali devisa di sektor non-migas. Dalam rangka pembangunan perikanan berkelanjutan, Balai Penelitian Perikanan Pantai atau Balitkanta senantiasa melakukan penelitian guna mendapatkan teknologi yang diperlukan bagi pengembangan perikanan pesisir. Balai Penelitian Perikanan Pantai sebagai unit pelaksana teknis Pusat Penelitian dan Pengembangan Eksplorasi Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian perikanan pantai. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balitkanta menyelenggarakan fungsi penyusunan program dan kerjasama penelitian, pelaksanaan penelitian perikanan pantai di bidang biologi, limnologi, oseanologi, ekologi, genetika, reproduksi, nutrisi, teknologi, patologi, dan toksikologi untuk pengembangan produksi, lingkungan, dan analisis komoditas. Eksplorasi dan evaluasi sumber daya, lingkungan, dan plasma nutfah perikanan pantai untuk pelestarian serta pemanfaatannya. Penelitian komponen teknologi sistem usaha perikanan pantai, pelayanan teknik dan penyebarluasan hasil penelitian, dan pelaksanaan urusan tata usaha serta rumah tangga. Satu di antara beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balitkanta adalah produksi bandeng kualitas ekspor dalam keramba jaring apung di laut sebagai salah satu upaya peningkatan produksi serta pemanfaatan lahan secara optimal. Kita sekarang bersama-sama berada di suatu lokasi yang sangat ideal bagi pengembangan sea farming, atau orang Indonesia lebih mengenalnya dengan kata budidaya laut. Tepatnya lokasi ini adalah di Teluk Labuange, kira-kira 12 km sebelum Parepare dari arah Makassar. Di sini bisa dikembangkan berbagai macam komoditas untuk produksi yang memenuhi persyaratan bagi ekspor produk perikanan. Di antaranya adalah kerapu, di sini ada, kemudian ada juga Napoleon, ada juga baronang, dan saat ini yang sedang dikembangkan adalah bagaimana caranya memproduksi bandeng yang berkualitas ekspor. Kita di sini memproduksi bandeng berukuran 500 gram atau kurang lebih 2 ekor per kilogram. Dan ini memenuhi persyaratan yang memang dikehendaki oleh pasar internasional. Kita mulai juga merintis upaya-upaya ekspor ke negara-negara Timur Tengah, dan juga ada permintaan dari Jepang untuk kualitas yang disebutkan tadi. Di Sulawesi Selatan sebetulnya banyak sekali lokasi yang ideal seperti ini, dan alangkah baiknya untuk sektor perikanan bisa mengembangkan potensi ini. Jadi orientasinya di sini selain orientasi untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat domestik di sini juga adalah bagaimana cara memperoleh devisa yang lebih tinggi untuk pemerintah daerah. Dan tentu saja banyak lagi teknologi-teknologi yang dihasilkan oleh Balai Penelitian Perikanan Pantai yang katakanlah mampu atau paling tidak dapat mendukung peningkatan produksi perikanan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh program daerah seperti Gratex 2 maupun oleh program nasional seperti Protekan 2003. Dan di sini Balai Penelitian Perikanan Pantai siap sedia melayani siapapun yang ingin mengetahui mengenai informasi ini, dan tentu saja ini hanya sebagian kecil dari apa-apa yang bisa kami suguhkan. Di tempat-tempat lain kami pun mempunyai fasilitas seperti ini. Yang jelas teknologi ini sudah mulai diterapkan di Kendari, kemudian di lokasi-lokasi lain seperti di Selayar dan sebagainya. Ikan bandeng yang dibudidayakan dalam keramba jaring apung memiliki beberapa keunggulan kualitas
yang memenuhi prasyarat ekspor antara lain tidak berbau lumpur, dagingnya kenyal dan gurih, segar, lemak perut tebal, dan ukuran besar. Selain itu, budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung memiliki keunggulan dalam hal padat tebar tinggi 125 sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Produktivitas tinggi yakni 400 kg per 6 meter kubik per musim tanam 6 bulan. Kemudian tidak memerlukan pengelolaan air secara khusus dan teknologinya mudah diaplikasikan dan secara ekonomis menguntungkan. Ikan bandeng sebagai komoditas yang telah mantap di tingkat petambak dengan dukungan teknologi pembenihan, pembesaran dan pakan yang telah mapan, tingkat preferensi konsumsi yang tinggi, diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan budidaya laut dengan peluang keberhasilan yang tinggi, sekaligus sebagai alternatif upaya pemanfaatan dan diversifikasi lahan pesisir secara optimal. Kegiatan pengembangan produksi ikan bandeng kualitas ekspor dalam keramba jaring apung di laut merupakan salah satu kegiatan kerjasama penelitian antara Balai Penelitian Perikanan Pantai dengan CV Dewi Windu yang dibiayai oleh Proyek Pengkajian Teknologi Pertanian Partisipatif Pusat atau PAATP. Kegiatan ini mencakup aspek pemilihan lokasi, desain tata letak dan konstruksi KJA, penanganan dan transportasi benih, teknik pembesaran, panen dan pasca panen, pemasaran, identifikasi kendala dalam pengembangan guna mengantisipasi tingkat kegagalan, serta diseminasi hasil penelitian dalam bentuk temu lapang dan seminar. Penelitian ini melibatkan peran serta petambak nelayan dan penyuluh atau pengusaha, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan diperoleh suatu model pengembangan budidaya bandeng yang mudah diadopsi oleh pengguna dan memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan protein ikan, diversifikasi produk budidaya, serta perolehan devisa. Di antara ikan yang dapat dibudidayakan di laut, ikan bandeng inilah yang paling siap masuk ke sistem agribis. Karena yang pertama, telah tersedia dukungan teknologi produksi. Ini terbukti dari hasil pengkajian Balikanta Maros bahwa setiap keramba yang ukuran 2x2x2 meter itu dapat memproduksi 400 kg ikan bandeng. Dari aspek usaha, dari hasil pengkajian menunjukkan bahwa usaha ini memberikan margin yang cukup signifikan, karena berdasarkan analisis finansial menunjukkan bahwa biaya produksi per kilogram ikan bandeng itu sekitar Rp9.000, sementara harga jual yang dapat diterima oleh konsumen sebesar Rp15.000 per kilogram, sehingga setiap kilogram ikan bandeng dalam keramba jaring apung memiliki margin sekitar Rp5.000 sampai Rp6.000. Jadi saya kira merupakan suatu kegiatan yang cukup berprospek ke depan. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam memanfaatkan teknologi budidaya bandeng dengan keramba jaring apung di laut, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pemilihan lokasi budidaya yang harus diperhitungkan dalam memilih lokasi budidaya adalah
terlindung dari pengaruh ombak dan arus yang kuat, terhindar dari berbagai cemaran air laut, baik cemaran yang berasal dari logam berat, pestisida, limbah industri dan rumah tangga, memenuhi persyaratan kualitas air yang meliputi salinitas, oksigen terlarut, pH, kecerahan dan kedalaman. Persiapan wadah budidaya berupa rakit ukuran 12 x 12 meter atau sesuai kebutuhan. Kerambak pemeliharaan yang berukuran minimal 2 x 2 x 2 meter. Kemudian rumah jaga sesuai kebutuhan. Ketiga, persiapan benih. Ukuran benih minimal 20 gram per ekor. Benih harus sehat dan tidak cacat fisik, dan tanggap terhadap pakan buatan. Ada Tony komandannya. Empat, penebaran. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pagi hari dengan padat penebaran 125 sampai dengan 400 ekor per meter kubik. Lima, pemberian pakan berupa pelet komersial terapung atau tenggelam dengan kandungan protein pakan 25 sampai dengan 30% yang diberikan 3 sampai dengan 4 kali per hari dengan dosis 3 sampai dengan 5% dari berat badan per hari. Enam, monitoring kualitas air yang meliputi salinitas, oksigen terlarut, kecerahan, pH dan arus sebaiknya dilakukan setiap hari. Ketujuh, pengelolaan rakit keramba dengan cara pembersihan rakit secara rutin setiap 3 bulan sekali. Pembersihan jaring dari penempelan biofolin dilakukan setiap bulan atau pemanfaatan ikan beronang dan bintang laut sebagai pembersih jaring. Dan setiap 2 bulan dilakukan penggantian jaring atau sesuai kondisi jaring. Delapan, panen dilakukan setelah 4 sampai dengan 6 bulan pemeliharaan dengan berat sekitar 400 sampai dengan 600 gram per ekor yang dilakukan secara selektif maupun secara total
tergantung permintaan. Kalau masalah banden itu Pak, yang dari baru itu, yang di Kerambak itu jauh lebih bagus Pak dibandingkan bandeng yang di Empan. Karena saya lihat biasanya saya jual 50 ekor, adanya bandeng laut itu Pak bisa mencapai 2 kali lipat, begitu Pak. Dan kualitasnya juga jauh lebih bagus. Dia punya lemak itu boleh dikata bukan lagi 2 kali lipat Pak, tapi 3 kali lipat. Setelah dia coba bandeng Empang dengan bandeng laut itu, pada umumnya itu pengunjung dia lebih suka Pak bandeng laut daripada bandeng Empang selama ada itu. Pemasaran bandeng dapat dilakukan dalam berbagai produk, misalnya bandeng segar, bandeng presto, bandeng tanpa duri, maupun produk lainnya, dan dipasarkan secara lokal. Balit Kanta sebagai lembaga penelitian di bidang teknologi perikanan laut, khususnya teknologi perikanan jaring apung, mampu memberi jalan keluar atau alternatif dalam memanfaatkan potensi pantai kita untuk lebih produktif dan menjadi sumber devisa melalui budidaya ikan bandeng kualitas ekspor.